Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman farmasi eksekutif. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan penarikan data yang datanya nanti akan digunakan untuk pengisian daily rutin atau checklist farmasi eksekutif ya. Itu ada beberapa yang perlu teman-teman datanya itu ambil dari sistem Vimedis. Itu ada stok Pareto A, kemudian jumlah stok Pareto A, stok obat pasifnya itu ada berapa, kemudian persentasenya, kemudian ada persentase penolakan customer itu ada berapa, kemudian ada persentase obat ED. Nah itu jadi teman-teman nanti narik data dari Vimedis. Oke, caranya gimana? Yang pertama teman-teman tentunya masuk ke aplikasi Vimedis dan menggunakan akun punya teman-teman ya. Nah, di sini pakai akun farmasi eksekutif itu yang ada smart forecastingnya. Kalau akun TTK itu nggak ada. Oke, masuk ke laporan transaksi apotek. Nah, ini laporan transaksi apotek, lalu pilih data smart forecasting. Nah, nanti muncul tampilannya seperti ini. Lalu teman-teman isi nih. Oh ya, atur dulu nih. Aturnya ini dari tanggal ya. Berdasarkan tanggal, kan ada bulan, tahun, dan tanggal. Nah, teman-teman pilih berdasarkan tanggal, kemudian ambil data 1 bulan ke belakang karena ini tanggal 10 kita ambil dari tanggal 11 Maret sampai dengan tanggal 10 April. Setelah itu diproses, kemudian nanti di sini tuh bakalan muter-muter nih, visi kalian bakalan mengolah data. Setelah nanti muncul di sini data-datanya, kemudian masuk ke Excel, nanti otomatis ke download. Oke, nah berhubung ini visi saya agak lola ya, jadi saya dibarengi aja nih dengan menarik data yang expired date sambil kita menjelaskan stok Pareto A, kemudian pasif dan juga penolakan. Mungkin kita sambil narik data yang lain. Oke, nah nanti setelah kita akan muncul nih dari smart forecasting ini akan muncul data seperti ini, data smart forecasting. Nah, data smart forecasting. Nah, nanti itu ada beberapa menu ya di sini ya, ada beberapa menu. Kemudian teman-teman yang paling atas itu dihapus saja nih. Di sini tuh ada judulnya ya, Smart Forecasting, Apotek Seven Farmasi, periode tanggal sekian sampai sekian. Nah, itu dihapus saja. Dan juga yang paling bawah itu biasanya ada total ya. Di sini tuh ada total nih, berhubung ini sudah saya hapus nih. Maaf nih, karena tadi saya sudah take video tapi ada beberapa miss ya karena ada beberapa telepon atau ada tamu juga tadi, jadi harus saya take ulang. Nah, ini dihapus juga nih di sini. Jadi disisakan kurang lebih seperti ini. Ada kode obat, nama barang, satuan nominal, kategori Pareto, stok, kebutuhan per bulan, jumlah pengadaan, nama supplier ini dihapus saja. Kemudian statusnya. Oke. Nah, yang di sini adalah kategori Pareto. Oke, sedikit saya informasikan ke teman-teman, barangkali ada yang masih bingung ya, karena di sini ada farmasi eksekutif yang sedang training juga. Jadi di status itu ada understock, potensial loss, kemudian overstock, dan juga ada on hand ya. Nah, understock itu apa? Jadi understock itu keadaan di mana stok itu kurang dari kebutuhan per bulan rata-rata kebutuhan per bulan. Jadi misal kebutuhan per bulannya itu ada 57 strip ya, sedangkan stoknya ada 20 strip, sehingga perlu diorderkan kembali dengan jumlah pengadaannya 36. Berarti kebutuhan per bulan dikurangi stok, hasilnya ini. Nah, ini yang harus diorderkan. Oke. Yang kedua adalah potensial loss. Jadi potensial loss itu keadaan stoknya itu di mana stoknya itu nol dan itu otomatis harus diorder kembali. Kemudian ada overstock. Overstock itu keadaan di mana stok fisik stok di sistem itu melebihi dari kebutuhan
rata-rata per bulan. Nah, kebutuhannya itu 2,9 sedangkan stoknya ada 4 sehingga ini over stoknya. Dan ada satu lagi yang namanya on hand. On hand itu keadaan di mana stok dan kebutuhan per bulan itu balance. Jadi misal contoh nih, ini 4 kebutuhan kebutuhan per bulannya 4 sedangkan stoknya juga 4. Nah, itu yang dinamakan on hand. Oke. Nah, ketika sudah dapat data seperti ini, teman-teman, ini jangan lupa biar nggak bolak-balik narik data, jadi di move per copy aja. Nah, ini dipakai buat kita ganti nama Pareto. Oke, nah Pareto kita ini dulu aja. Kan kita sort berdasarkan kode. Kita sort berdasarkan kode dulu. Baik kode obat. Oke. Nah, kenapa di sort berdasarkan kode dulu? Karena kalau di Apotek Seven Pharmacy yang dulu saya pegang itu Pareto itu ada beberapa obat request atau pesanan dari customer ya, sehingga itu tidak perlu dihitung. Nah, kayak ini nih, Hansaplast yang isi 100, yang box-boxan itu nggak usah dihitung karena itu pesanan customer ya. Kemudian ada Ladogrel, Retensa, dan lain-lain, ini dihapus saja. Nah, oke, kalau udah, ininya nomornya diurutkan lagi. Nah, jika sudah, sort lagi berdasarkan statusnya. Nah, statusnya itu ada stop. Nah, kita di sini yang dipakai kan yang dicari berapa sih persentase potensial lossnya atau obat yang hilang nih, yang nggak ada berapa? Ini kita tahu. Ada banyak nih lumayan nih. Nah, ada 84 obat. Jadi kita cari dulu 84 ya. Nah, total obatnya, oh mohon maaf, kita shot dulu kan ini Pareto A aja ya, persentase Pareto A yang ada. Jadi kita shot berdasarkan kategori dulu. Nah, kita shot berdasarkan kategori Pareto. Nah, yang Pareto di bawah C ini dihapus, kita sisakan Pareto A-nya aja. Nah, ini ulangi lagi biar urut ya, 1, 2. Tadi ada 84 ya. Yang pot loss-nya ada potensial loss atau stok Pareto A kosong. Ini ada 84. 1, 2. Kita lihat tarik data yang 84. Yang potensial loss. Jadi nggak 84. Nah, ada 34. Pot loss-nya ada 34, sedangkan total item Pareto A itu ada 298. 298. Berarti presentasinya berapa? Dengan 34 dibagi 98 dikali 100%. Nah, hasilnya 11,40 yang kosong ya. Ini persentase pot loss di sini. Nah, untuk melihat persentase Pareto A berarti sama dengan 100 dikurangi 100% dikurangi 11. Nah, hasilnya segini, 88,59%. Nah, jadi ini tidak masuk ke kriteria ya, karena kriterianya itu 9,7 kalau nggak salah, sudah diperbarui ya. Kemudian
Nanti kalau untuk jumlah Pareto A-nya berarti ada 34. Apa sorry, yang kosongnya berarti kan ada 34. Nah, jumlah nanti untuk ngisi jumlah Pareto A yang tersedia berarti 298 dikurangi 34. 264. Oke, itu untuk yang ngisi Pareto A. Yang kedua, untuk persentase stok obat pasif. Oke, kita move or copy lagi. Oke, untuk yang pasif. Kita hapus dulu dan jangan dihapus dulu. Sama kita ini juga. So, berdasarkan kode obat dulu. Tadi ada yang masih ada obat yang request ya. Karena request ini dihapus. Ini dihapus juga. Oke, balik. Kemudian berdasar kita sort lagi berdasarkan kategori ya. Nah, hasilnya seperti ini. Total produk pasif itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 item ya. Oke, kita paling bawah nih. Ada 4 item ya. Nanti ini total obatnya ada ini nih, 777. 779. Nah, kemudian ada pasifnya itu cuma ada 4. Nah, persentasenya berapa? Berarti persentasenya berapa nih? Sama dengan 4 dibagi 779. Nah, hasilnya ini dibagi 100 lagi. Coba dibagi 100 kali 100. Nah, hasilnya 0,51%. Jadi untuk Apotek Seven Farmasi ini masih masuk ke kategori baik ya, masih masuk skala. Untuk Seven Group, Seven, kemudian Heris, Bangkit, Iskandar, dan Putra Farmasi, stok pasif itu kurang dari 1%. Sedangkan untuk yang masih di luar Seven Group kayak Persada Medika, Widya, dan yang lainnya harus kurang dari 5%. Itu kenapa? Karena yang Apotek Seven Group itu kan suka ada order silang tuh. Itu kan masuk ke Pareto C dan juga stock over itu di situ di order silang. Tapi untuk apotek-apotek lain kan masih belum tersedia menu itu. Jadi kenapa di sini dibedakan parameternya? Oke ya. Itu untuk yang stok pasif. Kemudian persentase obat TD. Nah, persentase obat ED ini masuk ke teman-teman masuk ke laporan master apotek, kemudian pilih data obat expired date. Nanti menunya seperti ini. Di sini pilih yang sudah expire, sama teman-teman dipilih itu. Nah, setelah itu di Excel nanti otomatis ke download dan hasilnya seperti ini. Apotek Seven Farmasi Purbalingga, laporan data obat expire periode sudah expire. Nah, ini dihapus saja sama teman-teman ini. Kemudian yang bawahnya juga enggak ada. Nah, tapi ini perlu dicek lagi nih teman-teman nih. Nah, ini tanggal expire-nya di shop. Nah, ini enggak perlu nih. Yang data-data yang tidak perlu digunakan enggak usah dipakai. Golongan obat bisa aja. Nah, kurang lebih seperti ini, kita short aja. Short berdasarkan expire, tanggal expire. Belum ada bisa ini. Nomor batch hapus dulu. Ini dihapus. Nomor dia kela sama nomor. Nah, oke.
Tapi teman-teman tetap lihat juga ya di sini obat-obat yang nggak yang sudah yang sudah terjual kadang kan suka selisih fisik dengan obatnya gitu atau obat-obat. Nah kayak ini kayak pentonik apa PHA pentonik kan sudah nggak ada nih. Ini udah nggak ada, ini dihapus saja. Kemudian botol kaca asin. Nah kalau misalkan itu ya apa ya masa alat kesehatan expired date ya. Berarti itu nggak usah dihitung aja nih, ini dihapus aja nih. Ini dihapus, kemudian saniter, siapa lagi? Ini padarin itu pandrahan, covid fear ini udah nggak ada, ini dihapus saja. Terus wipol, loh sih ada wipol. Nah ini dibuang, jangan dibuang, dihapus saja, dihapus. Nah, apalagi ya? Otilon, Otilon itu nggak ada yang ED nih, salah datanya, salah entry data, ini hapus saja. Jadi teman-teman perlu ngecek lagi. Lah ini ada bantal panas bantal panas panjang itu apa ini? Kayaknya ini nggak ada nih. Ini jadi teman-teman yang tahu di lapangan ya kondisi di lapangan harus nge-sortir kembali obat-obatnya itu ada apa aja. Nah, ini tadi kan data obat itu kan ada 779 ya. Kita lihat yang di sini nih, yang ini nih. Nah, yang ini. Kemudian balik lagi. Ini yang ED-nya itu ada 123. Nah, ED-nya ada 56. Nah, ED ada 56. Berarti presentasinya berapa? Sama dengan 56 dibagi 779 dikali 100. Ada 7%, berarti ini banyak banget nih. Cuma ini teman-teman harus pastikan juga nih, ini Juni 2023, berarti ini nggak masuk nih. Nah ini harus dicek lagi nih. Nah ini dihapus. Nah, ini embalase, ini apa? Embalase kan nggak usah. Nah ini dihapus juga. Oke, kurang lebih kayak gitu sih isinya. Cuma teman-teman di sini diwajibkan untuk ngecek lagi nih obat-obatnya sesuaikan dengan stok yang ada di lapangan kayak gitu ya. Itu terkait dengan persentase obat ED. Kemudian yang persentase penolakan. Nah, persentase penolakan teman-teman lihatnya di spreadsheet ya. Spreadsheet. Gimana ya, Pak? Aduh, oke lah. Sebentar Bu Inung, nanggung. Ini laptopnya nge-lag juga. Oke, balas dulu deh. Bentar ya. Nah, jadi masuk ke penolakan, teman-teman masuk ke penolakannya di sini nih. Loh. Oke, nah caranya gimana? Teman-teman harus ngelihat data penolakan di hari yang sama ya. Misal hari ini tanggal 10 ada penolakan apa aja. Nah, contoh ini nih. Ini di Apotek Seven Pharmacy nih. Ini ada penolakan di tanggal 9. Itu sampo selsan dan juga minyak zaitun. Totalnya di 34 tambah 15.000. Jadi ada 49 ya, 49. Nah, teman-teman penolakan sih, penolakan 49.000. Nah, terus juga dicek juga omset tanggal 9 itu totalnya ada berapa. Misal omset tanggal 9 ada omset ada 5 juta. Biji, 2, 3, 4, 5 genap. Nah, oke, 5 juta. Nah, berarti caranya penolakan dibagi dibagi omset tanggal di hari yang sama. Kemudian dikali 100%.
hasilnya 0,98%. Karena maksimal penolakan itu 1% ya, atau tidak boleh lebih dari 1%. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, khusus untuk farmasi eksekutif ini pengisian daily rutinnya itu maksimal H+1 jam 9 pagi. Jadi misal nih untuk pengisian daily rutin tanggal 10 ini teman-teman maksimal itu pengisiannya besok jam 9 pagi karena di sini diberikan kelonggaran untuk melihat data omset di hari yang sama gitu atau nah, di tanggal 10 ini. Kayak gitu teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan atau mengisi daily rutinnya ya. Oke sih, jadi misal kalau masih pusing ya silakan diputar-putar terus ini sampai tambah pusing. Tapi semoga enggak lah, dengan adanya video tutorial singkat ini semoga bisa mempermudah ya atau membuat teman-teman menjadi lebih mengerti untuk pengisian daily rutinnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa PC saya aja atau lewat grup Farmasi Manager, silakan. Oke, itu aja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.